Sang Mudarris, pencinta Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا في آية الأخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur atas apa yang sudah diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Marilah kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan, nikmat kesehatan, nikmat jasmani maupun rohani, sehingga kita masih diberi bernafas di atas bumi ini. Salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia telah mengorbankan jiwanya, keluarganya untuk menegakkan agama Allah, dinul Islam, dari zaman kebodohan hingga zaman kepintaran, dari zaman kebid'ahan hingga zaman kesunahan seperti sekarang ini. Adapun tema di pagi hari ini yang akan saya sampaikan kepada kita semua adalah apa hukumnya sumpah dengan menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni kita bahas pada pagi hari ini, yang akan saya kutip dari Ustadz Ammi Nurbait, dan beliau pernah memaparkan materi ini, dan saya akan mengulang lagi. Jadi jawabannya adalah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang keras bersumpah dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut selain Allah. Dari Sa'ad bin Ubadah, beliau menceritakan suatu ketika Ibnu Umar mendengar seorang yang bersumpah dengan mengatakan tidak demi Ka'bah. Maka Ibnu Umar berkata kepada orang tersebut, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man halafa bi khairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Hadis diriwayatkan Abu Daud nomor 3251 dan disahihkan Al-Albani. Dan dalil lainnya dari Ibnu Umar bahwa beliau pernah menjumpai Umar bin Khattab bersama suatu rombongan. Saat itu Umar bersumpah dengan menyebut nama bapaknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun lantas memanggil rombongan tersebut lalu bersabda, Ala innallah yanhakum anna takhlifu bi ayatikum faman kana halifan falyahlif billah wa illam falyasmut. Ingatlah sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kalian. Siapa yang hendak bersumpah maka hendaknya bersumpah dengan Allah, atau jika tidak diam saja. Hadis riwayat Bukhari. Bersumpah adalah suatu bentuk pengagungan terhadap zat yang disebutkan dalam sumpah itu. Bersumpah dengan nama Allah termasuk bentuk mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ketika seseorang hendak bersumpah, dia akan menyebut sesuatu yang dianggap paling agung dalam hatinya. Asy-Syaukani menjelaskan yang artinya para ulama mengatakan bahwa rahasia di balik larangan bersumpah dengan selain Allah adalah karena bersumpah dengan sesuatu itu menunjukkan pengagungan dengan sesuatu yang disebutkan. Padahal keagungan yang hakiki adalah hanya milik Allah semesta. Oleh karena itu, tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Zat dan sifatnya. Ini merupakan kesepakatan semua ahli fikih. Oleh karenanya, bersumpah dengan menyebut selain Allah dinilai sebagai tindakan lancang kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bersumpah dengan menyebut selain Allah sama halnya dengan mengagungkan makhluk. Sementara di alam semesta ini tidak ada sesuatu yang lebih agung dibandingkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, bersumpah dengan selain Allah tergolong kesyirikan, sekalipun yang disebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam mengatakan yang artinya mayoritas ulama seperti Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapat beliau menyatakan bahwa tidak boleh bersumpah dengan menyebut Nabi dan sumpahnya tidak sah. Sebagaimana tidak boleh bersumpah dengan menyebut salah satu makhluk. Bahkan tidak wajib kafar atau sumpah dengan menyebut selain nama Allah jika sumpah itu dilanggar. Syirik besar atau syirik kecilkah bersumpah seperti itu? Ada dua rincian hukum mengenai bersumpah dengan menyebut selain Allah. Pertama, bersumpah dengan menyebut selain Allah berstatus syirik besar yang mengeluarkan dari Islam jika diiringi keyakinan bahwa makhluk yang disebutkan dalam sumpah tersebut sederajat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam pengagungan dan dalam keagungan. Kedua, jika tidak ada unsur di atas, maka bersumpah dengan menyebut selain Allah hukumnya syirik kecil. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya, kita tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah.
Kita tidak boleh bersumpah atas nama makhluk, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Jika ini benar, ini datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jika ini salah, ini datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Mudarris, pencinta Al-Quran dan Sunnah.